Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam wabarakatuh. Siapa nih? Azkia ya? Iya Ibu. Ibu sebelumnya saya izin boleh nge-record tuh sebagai bukti Iya. buat tugas saya. Iya. Saya. Saya mulai ya Bu. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Saya izin memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Azkia Aulia Dinariansah dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 59. Dalam Zoom ini, kali ini saya ingin mewawancarai Ibu terkait dengan sayuran buncis. Sebelumnya silakan untuk perkenalkan diri Ibu sendiri, Ibu. baik, nama saya Juang Gema Kartika. Saya dosen di Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Nah, untuk pertanyaannya yang seperti saya sudah kirim di via chat tadi, Ibu boleh langsung dijawab. Baik, boleh dibantu disampaikan saja tadi apa yang pertama ya? Oh ya, bagaimana Eh, cara pemanfaatan dari sayuran buncis, Ibu? Cara pemanfaatan sayuran buncis baik. Jadi buncis termasuk dari jenis sayuran ya secara konsumsinya, artinya kalau sayur ini dimakan bersama dengan makanan pokok. Hmm, Kalau kita makan buncis biasanya ditemani dengan nasi, ditemani dengan mie atau makanan pokok kita yang lain. Nah, cara pemanfaatannya buncis kebanyakan dikonsumsi dalam bentuk sudah dimasak, bisa ditumis, hmm, bisa di sup atau bentuk-bentuk sayuran yang lain. Eh, Jarang atau sedikit makanan atau sayur dari buncis yang konsumsinya dalam kondisi yang mentah, walaupun mungkin dari suku tertentu menyukai rasa buncis mentah yang renyah, tapi ada sedikit aroma rangu mungkin gitu ya. Dari sisi pemanfaatan, biasanya demikian. Dan karena buncis ini termasuk sayur, jadi yang dikejar atau yang diharapkan dari konsumsi buncis ini adalah sebagai eh, masukan gitu, asupan atau sumber vitamin, mineral, juga serat. Tapi khusus untuk buncis, walaupun dia sayur, tapi punya protein yang cukup tinggi. Jadi bisa eh, diharapkan sebagai zat pembangun tubuh gitu ya, protein. Gitu, Askia. Untuk pertanyaan keduanya, Ibu, bagaimana budidaya yang dilakukan ketika menanam sayuran buncis? Iya, ya, kalau pertanyaannya satu kalimat budidayanya ini bisa panjang. Jadi kalau buncis, ya buncis itu bijinya cukup besar. Jadi Hmm, biasanya untuk menanam tidak perlu disemai dulu. Jadi langsung saja di lahan yang sudah diolah, kemudian dibuat lubang tanam, kemudian kita masukkan 1 sampai 2 butir biji buncis ke lubang yang tadi sudah dibuat tersebut. Jarak tanamnya biasanya buncis ini tanamannya ada dua sebetulnya. Yang satu yang sifatnya merambat, yang satu buncisnya disebut dengan buncis tegak. Buncis tegak ini bentuknya lebih apa? Rumpun begitu ya. Jadi tidak tidak merambat seperti kacang panjang, kemudian tanaman-tanaman lain yang batangnya itu kurang kokoh sehingga kalau merambat itu biasanya perlu tanaman lain atau eh, benda lain tempat dia melilitkan tubuhnya. Jadi tadi buncis ada dua, ada yang merambat, ada yang tegak. Yang tegak ditanam seperti tanaman biasa, ditumbuhkan di lahan, kemudian tidak perlu menggunakan ajir atau penopang. Tapi kalau buncisnya buncis rambat, maka biasanya setelah ditanam itu diberikan ajir. Ajir itu penopang begitu ya. Biasanya di Indonesia Barat atau Indonesia Tengah, ajir itu dibuat dari bambu karena mudah mendapatkan bambu. Tapi di Indonesia Timur biasanya lebih banyak menggunakan kayu gitu ya yang diambil dari hutan yang ukurannya tidak terlalu besar juga, tingginya sekitar 1,5 sampai 2 meter. Itu tempat untuk melanjarkan buncis buncis rambatnya. Bukan seperti biasa. Jadi kalau sudah ditanam,
Biasanya bersamaan dengan menanam itu ada yang disebut dengan pupuk dasar. Pupuk dasar diaplikasikan bersamaan waktunya dengan menanam. Biasanya yang diberikan petani adalah pupuk urea, SP36, KCl ya, sumber nitrogen, fosfor, dan kalium. Tapi tempatnya bukan di lubang tanam buncis, melainkan biasanya dibuat alur. Karena buncis ini apa namanya, jarak tanamnya kan dekat ya. Jadi eh, satu baris buncis, kemudian ada di sebelahnya sekitar 5 sampai 7 cm dibuat satu baris tempat meletakkan pupuk. Gitu. Kemudian nanti ada setelah itu di sekitar 4 minggu setelahnya baru ada pupuk susulan. Nanti 2 bulan buncis baru mulai berbunga. Panen buncis itu sekitar 1 minggu sejak bunganya mekar atau antesis. Nah, buncis sendiri panennya tidak satu kali panen. Misalnya kalau kita menanam apa ya, misalnya kita menanam kangkung atau bayam, cara panennya dicabut. Jadi satu kali cabut sudah selesai semua kan. Tapi kalau buncis yang dipanen adalah polong mudanya yang isinya biji tapi masih muda. Nah, polong muda ini dipetik, sedangkan bunganya itu tumbuhnya bertahap. Jadi periode panen buncis itu bisa 1 bulan sampai 2 bulan dari bunga pertamanya mekar. Jadi kita panen seminggu 2 kali, dipetik beberapa polong yang masih muda tapi ukurannya sudah cukup besar. Kemudian 3 hari lagi dipanen terus sampai eh, beberapa puluh kali pemanenan. Gitu. Bisa sampai Hmm. 20 kali ketika kita melakukan pemeliharaan dengan baik. Pemeliharaan dengan baik itu berarti dari awal setelah ditanam, kalau ada yang tidak tumbuh, kita sulam namanya. Diberi benih baru. Setelah itu dipupuk. Setelah itu diairi. Kalau perlu ajir, buncis rambat, berarti dipasang ajir. Kalau ada gulma, dibersihkan, ada hama dan penyakit, dikendalikan, baik dari cara mekanis, diambil hama penyakitnya, atau kalau sudah besar, sudah apa namanya, sudah menyebar begitu, maka dikendalikan dengan cara kimiawi, biasanya disemprot dengan pestisida. Kira-kira itu teknik budidaya buncis. Terima kasih banyak ya Ibu atas pengetahuan yang baru saya ketahui hari ini. Terima kasih juga atas waktunya karena telah meluangkan untuk saya wawancarai terkait dengan tanaman buncis. Mungkin cukup Ya, sekian wawancara kali ini. Terima kasih banyak Ibu atas bantuannya. ya sama-sama. Siapa Askia ya, Iya mudah-mudahan Bu. lancar studinya. Sudah cukup? Iya Ibu sudah Nanti cukup. akan ditaruh di mana nih hasil Bakal penelitian? di-upload di YouTube Ibu. Oh, di YouTube. Saya boleh ya lihat linknya ya setelah Boleh diedit. Ibu. Nanti akan saya kirimkan linknya ya Ibu. Oke, baik. Tahun lalu tuh dibuat buku loh sama kakak kelasnya. Iya, Bu, saya juga harus dibikin buku. Tapi untuk kali ini kayaknya bakal saya masukin linknya aja ke bukunya kali ya. Jadi nanti Ah, gitu. boleh gak Ibu saya minta biodata Ibu di chat nanti untuk dimasukkan ke dalam bukunya. Biodata saya, Mm-mm. eh, nanti saya kasih CV, ambil yang perlu aja ya. Oke Ibu, terima kasih banyak Ibu. Baik, saya live ya. Iya Terus Ibu. ya. Assalamualaikum.